Gus, dalam kondisi pandemi saat ini, kalau kita lihat sudah hampir 2 tahun kita berada di dalam kondisi pandemi ini, dan tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang perekonomiannya terdampak dan mereka membutuhkan bansos. Nah, Gus sendiri melihat bagaimana skema bansos kita untuk saat ini agar tidak lagi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang waktu itu adanya korupsi di dana bansos. Jadi Mbak, saya sudah membaca bahwa Pak Jokowi ini dan pemerintah ini itu betul-betul punya concern untuk memberikan alokasi anggaran yang cukup kepada masyarakat terdampak, baik melalui bantuan tunai, baik melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Ini sebenarnya alokasinya, Mbak, ini sudah dibuat oleh pemerintah. Kebijakannya sudah bagus. Saya angkat jempol. Tetapi apakah pelaksanaannya juga bagus? Ini kan menjadi soal antara kebijakan, alokasi anggaran dengan pelaksanaan. Nah, kalau ternyata kebijakannya bagus, anggarannya cukup, tapi pelaksanaannya tidak bagus di lapangan, ya itu sama saja bohong. Nah, bagaimana agar tidak terjadi pelaksanaan yang ngawur, tidak tepat sasaran? Saya banyak keluhan juga, Mbak, terkait dengan misalkan bansos yang tidak tepat sasaran, kartu prakerja yang juga tidak jelas orang mau kerja apa, diberikan pelatihan, orang tutup kayak begini, tidak tepat sasaran. Tetapi saya melihat kebijakan itu kebijakan yang sudah bagus. Tetapi pelaksanaan dan sasarannya mungkin perlu dicermati kembali. Supaya apa? Supaya betul-betul sampai pada sasaran. Kalau ini apa namanya masyarakat yang sudah menerima bantuan, saya pikir mereka senang ya, mereka bisa menggunakan itu secara baik. Tapi ada kelompok masyarakat yang lain yang juga katakanlah tanda kutip belum kebagian. Apalagi nanti pelaksanaannya, misalkan paketnya 100.000, ternyata yang diterima 70.000 misalkan. Yang kayak begitu itu kan itu bukan soal kebijakannya ini, soal pelaksana kebijakan. Nah, pelaksana kebijakan itu juga manusia, ini masalahnya. Nah, sistem kontrol kita seperti apa? Nah, kesasarannya seperti apa? Saya pikir kalau dari sisi kebijakan, Mbak Kasmi, dan para pemirsa Jak TV semuanya, pemerintah ini sudah membuat kebijakan yang bagus, alokasi anggaran yang cukup, tetapi kalau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, berarti ada miss di situ. Missnya nggak tahu di mana, apakah di pelaksanaannya atau apa ya, data yang tidak tepat, artinya sumber datanya tidak bagus. Ya ini menjadi soal. Nah, kita menjadi evaluasi buat kita semuanya. Tapi baik kebijakan menurut saya sudah bagus. Nah, tinggal tanya kementerian masing-masing yang menerima bansos, termasuk Kementerian Kesehatan ya. Karena kan awal-awal itu macam-macam gitu. Ada yang menuduh rumah sakit berbisnis. Nah, terus gimana orang kecil sulit keadaannya untuk cari rumah sakit. Nah, yang kayak begitu. Makanya keadilan itu penting untuk ditegakkan di tengah-tengah COVID. Doakan saja mereka-mereka pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut ya Gus ya, karena ini kan balik lagi ke orang-orang yang menjalankan amanah tersebut yang dipercayakan oleh masyarakat. Gus, kalau kita lihat lagi sebentar lagi akan ada pelaksanaan Idul Adha. Nah ini seperti apa Gus untuk sholatnya dan juga pemotongan hewan kurban? Sudah adakah perbincangan ke arah sana? Ya, ini saya sebagai umat Islam, tentu saya merasa prihatin ya, karena sudah 2 lebaran ini saya tidak, atau sudah mereka yang daftar haji sudah 2 tahun ini tidak boleh berangkat haji. Hari ini faktanya katanya dulu janjinya bulan Juli COVID sudah turun, ternyata kita belum bisa bersembahyang atau sholat Idul Adha. Ini semuanya membawa kerugian kepada kita. Tetapi jangan sampai
tujuan pemerintah ini untuk menjaga warganya sesuai amanat konstitusi, untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk jiwa masyarakat Indonesia ini, kemudian diterobos, tidak ditaati atas nama agama, saya gitu. Karena agama sendiri sudah menyatakan bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Jadi mencegah kerusakan itu diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Artinya kalau sholat Idul Adha yang sunat, hukumnya sunat, Pak. Sedangkan menjaga kesehatan itu wajib, maka ketika antara yang wajib dengan yang sunnah itu bertemu, maka yang dimenangkan adalah yang wajib. Nah, sama Idul Kurban juga begitu. Nah, ini masalahnya haji nih, sama-sama wajibnya ini, Pak. Ya. Menjaga diri wajib, haji juga wajib. Tapi ingat ya, kewajiban haji itu bagi yang mampu. Mampu itu cukup syaratnya untuk pergi ke Mekah, untuk ke Tanah Suci. Mampu itu juga syaratnya di Tanah Suci tidak ada perang, tidak ada wabah. Kalau di sana ada wabah, tetap kita tidak wajib untuk melakukan haji. Itu, Pak. Jadi kepada umat Islam saya mengimbau bahwa yakinlah bahwa pemerintah membuat aturan itu demi semata-mata untuk menegakkan konstitusi, untuk menjaga agar jiwa kita terselamatkan. Gus, sebenarnya ini sudah hampir 2 tahun pandemi, tapi masih saja ada masyarakat yang tidak percaya COVID. Nah, ini bagaimana untuk menghimbaunya, Gus? Atau mungkin saja Gus bisa berbagi pengalaman bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari selama pandemi saat ini. Jadi pemirsa JAK TV juga bisa mungkin terinspirasi mendengar kebiasaan yang Gus jalani pada masa pandemi akhir-akhir ini. Ya, saya gini, Pak. Di dunia modern itu yang disebut benar itu kalau nyata, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Ya. COVID ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Tetapi tanda-tandanya ada. Misalkan Mbak Gasmi ini pakai masker, rumah sakit penuh, orang ada yang meninggal, itu semua tanda-tanda ada COVID. Kalau tidak percaya, itu ya sama. Karena dia tidak bisa memegang COVID itu, tidak bisa meraba, tidak bisa melihat. Nah, orang yang seperti ini, Pak, itu memang punya cara pandang yang lain. Nggak bisa dipaksa. Nah, justru disadarkan aja. Dari mana ente tidak percaya COVID? Nah, kalau saya secara pribadi, saya yakin COVID itu ada. Meskipun mata kepala saya tidak pernah melihat. Saya hanya melihat dari tanda-tanda adanya COVID. Di mana rumah sakit penuh, ya, yang sakit meninggal, itu ada, bukan tidak ada. Nah, bagi mereka yang memang masih belum percaya dengan COVID, ya saya tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Anda lihat aja tanda-tandanya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kepada semua yang ada, COVID itu ada, COVID itu nyata meskipun tidak Anda lihat. Oleh sebab itu jaga kesehatan, patuhi seluruh aturan, dan biasakan hidup. Ya tadi itu, kita sadar betul bahwa ini cobaan, bahwa ini kita sedang menghadapi ujian, kita harus bersabar mengatasi keadaan itu. Bagi mereka yang sudah tidak sabar, ya tentu tidak percaya, Mbak. Bagi mereka masyarakat yang sudah, ya sudahlah, atau mereka yang sudah putus asa, ya sudahlah, mau kena mau enggak, yang penting saya lawan. Nah, itu dia percaya tapi dia melawan. Jadi kan ada sebagian seperti pemerintah yang lain juga begitu kan, ya. Makanya kebijakan yang diambil tetap kebijakan PPKM, menjaga jarak. Nah, oleh sebab itu saran saya terakhir, karena kita terdiri dari jiwa dan raga, jiwa kita bisa terserang COVID. Tetapi batin kita, jiwa kita jangan terserang COVID. Artinya apa? Jiwa kita harus sehat, pikiran kita sehat, menerima semua yang ada, sabar terhadap semuanya. Kalau pikiran juga kena terserang, itu juga imun kita turun. Jiwa kita terserang. Nah, satu-satunya menghadapi COVID itu tentu dengan jiwa.
Ya, selain yang praktis ya, pakai kopi, olahraga, makan yang bergizi, apa itu ikhtiar dohir namanya. Ya, Baik. itu harus dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Gus Jazizul Fawait, Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih sekali atas informasi yang sudah disampaikan pada kita di program Meet the VVIP ini. Semoga masyarakat juga bisa menerima informasi ini dengan baik dan juga mengimaninya. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Gus Jazilul Fawait dalam program Meet the VVIP, dan kami tetap mengingatkan Anda untuk selalu patuhi protokol kesehatan 3M, karena meskipun vaksin sudah tersedia bukan berarti kita abai. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.